Allah meneguhkan bahwa Paulus adalah rasulnya, dan Paulus mengikuti perkataan Yesus seperti saat Yesus membangkitkan orang mati. Di Perjanjian Baru, Paulus membuat mukjizat membangkitkan orang mati. Hal ini membawa ingatan orang-orang Yahudi saat itu kepada Elia dan Elisa, dua nabi besar Yahudi di Perjanjian Lama yang sangat mereka hormati. Elia, Elisa, dan Paulus ketiganya membangkitkan orang mati persis dengan cara yang sama, yakni membaringkan diri di atas tubuh yang mati. Perhatiin intertekstual lintas waktu, lintas nabi dan rasul. Elia membangkitkan anak janda Sarfat. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniaraplah pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Paulus membangkitkan orang mati di Troas. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Lokasi Troas, kota kuno ini sekarang berada di daerah Dalian di Provinsi Çanakkale, 6 jam dari Istanbul, Turki. Dulu Troas adalah kota Yunani kuno yang penting dalam Perjanjian Baru. Salah satu kota di Asia Kecil atau Turki di mana Paulus memberitakan Injil. Tanpa sepengetahuan Paulus, kunjungan singkatnya ke Troas menghasilkan salah satu mukjizat paling dahsyat yang tercatat dalam Alkitab. Jelas mengingatkan semua orang akan Elia dan Elisa. Paulus berkhotbah sampai larut malam di ruang atas di suatu rumah karena esoknya dia akan berangkat. Seorang anak duduk di jendela saat mendengarkan khotbah Paulus. Ia mengantuk dan terjatuh dari jendela ruang atas itu dan mati. Nah, kamu harus melihat peristiwa ini secara rohani. Ini bukan kebetulan anak ini ngantuk dan terjatuh. Di video sebelumnya di channel ini ada penjelasan detail bagaimana cara iblis yang membuat seseorang menjadi mengantuk saat mendengarkan firman atau membaca Alkitab. Dan karena anak ini duduk di tepi jendela, iblis melihat kesempatan untuk membunuh dia dengan cara membuatnya mengantuk sehingga terjatuh. Demikianlah liciknya iblis dalam setiap kesempatan akan selalu berusaha membunuh. Paulus menuliskan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Banyak kan yang lagi baca Alkitab atau nonton video tentang firman tiba-tiba tertidur? Kalau sesekali ngantuk dan tertidur karena kelelahan, mungkin itu karena akibat kelelahan fisik. Tapi kalau kamu sering mengantuk mendengar khotbah, itu bukan kelelahan, itu perbuatan iblis. Perhatiin peristiwa jatuhnya nih anak dari jendela atas. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Kebingungan yang mencekam disertai ratapan nyaring. Disinilah kembali Allah memberi peneguhan kepada banyak orang bahwa Rasul Paulus adalah rasulnya, hambanya. Kalau Paulus rasul palsu, tidak mungkin dia bisa membangkitkan anak yang mati terjatuh ini, apalagi membangkitkannya persis dengan cara yang sama dengan dua nabi yang dihormati orang Yahudi, Nabi Elia dan Elisa.
Paulus membangkitkan anak ini menjadi hidup kembali. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Perhatiin, Paulus membangkitkan anak itu dengan cara merebahkan diri. Kata yang sama dengan membaringkan diri, bukan? Persis cara yang sama dengan yang dilakukan Elia dan Elisa tadi di awal. Dan perhatiin lagi, Paulus mengatakan jangan ribut sebab ia masih hidup. Kalimat ini sebenarnya Paulus kutip dari perkataan Yesus untuk merendahkan diri, di mana Yesus mengatakan hal yang sama saat Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Artinya, Paulus mengikuti kerendahan hati Yesus dan tidak membesar-besarkan mukjizat yang baru saja dia lakukan. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat.